Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai saja karena waktunya sudah menunjukkan jam 9 lebih 10 ya. Oke, Mister minta tolong siapa ya? Aurelia, pimpin kita dalam doa. Boleh, Nak? Oke, Mister. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran, berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Aurelia. Oke, jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pelaku ekonomi ya. Nah, Mister harap kalian masih ingat peran-perannya gitu ya, karena Mister akan membahas sekarang adalah bagan dan Mister hanya berikan beberapa contoh di bagan tersebut, dari bagan tersebut peran-peran dari pelaku ekonominya. Oke, perlu Mister review peran-peran pelaku ekonominya? Kalau memang Mister perlu review kembali, tolong kasih tanda jempol. Mister akan review gitu ya, atau sudah jelas. Oh, ini ada. Boleh di-review, Mister. Boleh di-review, Mister. Oke, Mister review. Kalau gitu, Mister akan siapkan dulu PowerPoint-nya. Oke. Oke, Mister akan review sedikit. Ya. Oke, biar cepat. Oke, nah rumah tangga konsumen perannya adalah sebagai konsumen atau pemakai barang, penyedia faktor produksi, membayar pajak pada pemerintah. Oke, itu adalah peran dari RTK atau rumah tangga konsumen. Oke, nah RTP perannya adalah sebagai produsen, pengguna faktor produksi, membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan nasional, sebagai distributor atau penyalur, menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, 1 dan 4 ini adalah cara rumah tangga produsen menyediakan barang dan atau jasa bagi konsumen. Jadi apakah dia sebagai distributor atau penyalurnya atau dia memproduksinya secara sendiri. Ya, itu rumah tangga produsen. Setelah itu rumah tangga pemerintah. Ingat, rumah tangga pemerintah ini tergantung dari fungsinya pemerintah tersebut gitu ya. Ada regulator, konsumen, produsen, dan distributor. Sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi, ini berarti sebagai regulator, sebagai pengguna barang dan atau jasa berarti dia sebagai konsumen, sebagai penghasil barang dan atau jasa berarti produsen, sebagai penyalur atau distributor, ini sebagai produsen. Oke, proses ini sebagai distributornya ya. Nah, jadi 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah peran dari pemerintahan. Oke, nah setelah itu ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, atau sebagai penyedia faktor produksi lainnya, yaitu misalnya tenaga kerja asing, melakukan pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri. Oke, nah itu peran dari pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ada 4, ingat, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Oke, sampai di sana dulu ada pertanyaan atau tidak? Karena kalau kalian belum paham perannya dari pelaku ekonomi ini, maka Mister akan kesulitan dalam menjelaskan bagannya nantinya gitu. Jadi kalian harus paham dulu peran-peran dari pelaku ekonomi ini gitu. Gimana? Sudah jelas?
Sudah jelas? Kalau sudah tolong kasih tanda jempol. Ini udah ada yang boleh lanjut, Mister. Oke, thank you. Yang lain? Mister perlu responnya kalian, gitu ya. Mister nggak minta kalian aktifkan kamera, tapi Mister perlu responnya kalian. Bagaimana Mister ngecek kalian paham atau tidak? Kalau kalian tidak berikan respon, gitu ya. Oke, yang tidak punya reaction bisa kamu chat. Nih kayak beberapa temanmu nih ada yang ngechat, boleh lanjut Mister, sudah paham. Nah itu silahkan. Oke, nah berarti kalau sudah mayoritas sudah paham, nah Mister bisa lanjutkan ya. Nah, Mister akan share bagannya. Nah, share bagan. Nah, ini bagan dari pelaksanaan pelaku ekonomi. Oke, seharusnya garisnya nggak sedikit seperti ini gitu ya. Seharusnya garisnya tuh sangat banyak gitu ya. Tapi Mister hanya berikan garisnya itu sedikit supaya Mister kasih contoh kalian gitu ya. Mister hanya memberikan contoh kalian, mengambil beberapa perannya supaya kalian tahu, oh ini maksudnya dari perannya gitu ya, kalau dilihat dari bagan. Oke, perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada pasar input dan pasar output. Ya, ingat pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat terjadinya permintaan dan penawaran barang ataupun jasa, ataupun faktor produksi. Ya, nah pasar input ini adalah pasar faktor produksi. Oke, pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Pasar output itu adalah pasar barang dan jasa. Oke, Mister ulang. Pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Pasar output adalah pasar barang dan jasa. Contohnya bagaimana? Maksudnya gimana nih? Ini ada yang bertanya, Mister, boleh dikasih contohnya, Mister? Contoh pasar input, pasar output gitu maksudnya? Atau gimana nih? Contoh yang mana nih? Coba yang bertanya, oke, pasar input, pasar output, oke. Nah, contoh pasar input, nah itu kan pasar faktor produksi, benar ya? Pasar faktor produksi berarti kalau kita lihat pasar faktor produksi yang termasuk faktor produksi itu apa? Misalnya gedung, ya. Berarti pasar input itu adalah pasar tempat sewa menyewa gedung gitu misalnya. Oke, entah bentuk pasarnya secara online atau menggunakan media yang lain kan itu tidak ada tidak berpengaruh, tetapi pasar input di sini misalnya pasar tempat sewa menyewa gedung, tempat sewa menyewa kendaraan, tempat sewa menyewa apalagi toko gitu misalnya. Atau pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu contohnya misalnya kalau yang zaman sekarang gampangnya apa namanya? Kayak aplikasi ya, atau dia masih dalam bentuk web ya, Mister kurang tahu. Tapi ada tempat di mana kalau kita belum punya pekerjaan, gitu ya, belum punya pekerjaan, kita bisa memasukkan CV kita di aplikasi tersebut. Nanti orang yang perlu ya atau produsen yang memerlukan tenaga kerja itu bisa lihat di aplikasi tersebut. Ada nggak yang masuk klasifikasinya dia? Nah itu adalah bisa dikategorikan pasar tenaga kerja, gitu ya. Ya bisa, kalau ada yang bilang, jadi yang menyediakan modal gitu Mister? Iya. Kalau yang menyediakan Mister, di situ berarti di sini adalah pasar modal, gitu ya. Pasar input dia. Gitu. Oke. Jadi kalau pasar modal itu kan artinya pasar produsen yang memerlukan modal, masuk ke pasar modal, konsumen yang kelebihan dana, gitu ya, berlebihan dananya, masuk ke pasar modal untuk menjadi seorang investor. Jadi memodalkan perusahaan yang kekurangan atau produsen yang kekurangan modal. Nah, bisa itu. Oke. Ya.
Nah, kalau pasar output, yaitu pasar yang seperti biasa, tempat kalian bertemu, adanya produksi di sana, jadi ada barangnya atau jasanya. Nah, itu pasar output. Ya. Oke, sudah jelas ya? Bisa dilanjutkan? Jadi pasar input itu adalah pasar faktor produksi, entah faktor produksi apapun itu, gitu ya, pasti punya pasarnya tersendiri. Kayak tadi misalnya bilang tenaga kerja gitu, itu ada pasarnya. Nah, salah satu contoh yang kamu bisa temukan di masyarakat di keseharianmu, ya itu ada aplikasi yang mempertemukan ada pencari kerja dengan yang membutuhkan tenaga kerja, gitu ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai pasar input, gitu ya. Pasar output ya pasar kamu belanja sehari-hari, kamu lihat beli barang, ya, baru melakukan konsumsi, jadi ada produknya di sana, kamu beli itu. Nah, itu pasar output. Oke, bisa dilanjutkan? Kalau bisa tolong dikasih juga Mister tanda di chat, bisa Mister dilanjutkan gitu ya, biar Mister yakin kalau kamu sudah paham pasar input dan output. Oke. Oke, boleh lanjut Mister. Oke, sip. Nah, sekarang perhatikan dari garis biru. Ya, garis biru. Jadi rumah tangga konsumen. Ingat ya, Mister sudah bilang seharusnya garisnya tidak sedikit seperti ini gitu. Jadi sesederhana seperti ini. Mister hanya buat seperti ini, Mister hanya ambil beberapa perannya saja dari pelaku ya ekonominya. Jadi seharusnya garisnya tidak sesederhana gini atau sesimpel ini, tapi garisnya bisa lebih banyak dari ini, gitu ya. Nah, Mister akan jelaskan dari rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini Mister kasih tanda adalah garis yang berwarna biru. Nah, Mister mulai dari rumah tangga konsumen, garisnya adalah ke pemerintah. Berarti rumah tangga konsumen di sini adalah melakukan perannya, yaitu adalah membayar pajak ke pemerintah. Ya kan? Salah satu perannya rumah tangga konsumen, kalau tadi kita review adalah membayar pajak ke pemerintah. Oke, makanya ada garis dia ke pemerintah. Oke, nah sekarang rumah tangga konsumen itu salah satu perannya adalah menyediakan faktor produksi. Maka garisnya dia pasar rumah tangga konsumen adalah ke pasar input. Oke, karena rumah tangga konsumen adalah penyedia faktor produksi. Nah, makanya kalau lihat garisnya yang ada tanda panahnya adalah ke pasar input. Itu karena rumah tangga konsumen sebagai penyedia. Oke, penyedia faktor produksi. Nah, garis berikutnya kalau kalian lihat ke rumah tangga produsen. Berarti yang menggunakan faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen adalah rumah tangga produsen. Ya kan? Oke. Kalau kalian lihat peran dari rumah tangga produsen adalah menggunakan pengguna faktor produksi. Tadi kan kita sudah review. Jadi rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi. Jadi di pasar input ini yang menyediakan adalah rumah tangga konsumen. Setelah itu yang menggunakannya adalah rumah tangga produsen. Oke. Ya. Jadi itu perannya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan permintaan dan penawaran, permintaan dengan penawaran berarti rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksi yang dimilikinya ke produsen. Jadi posisi yang menawarkan itu kan yang memiliki, gitu ya. Kalau dia bilang permintaan, berarti posisi kita adalah kalau kita melakukan permintaan, berarti posisi kita yang memerlukan, gitu ya. Kalau melakukan penawaran, berarti posisi kita adalah yang mempunyai, gitu ya. Jadi rumah tangga konsumen melakukan penawaran faktor produksi ke produsen. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ketemu di bagian yang lain gitu ya, garisnya kebalik. Tanda panahnya dari rumah tangga produsen ke input, setelah itu ke rumah tangga konsumen. Itu bisa nggak? Bisa. Kalimatnya dibalik.
Berarti rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi ke rumah tangga konsumen. Oke, jelas ya? Cuman kalau di sini Mister hanya kasih satu garis, tanda panahnya cuma satu supaya, makanya tadi Mister di awal bilang ini yang simple. Oke, yang sederhana. Mister hanya ingin menunjukkan dari bagan ini perannya bagaimana, seperti itu. Tapi kalau kalian lihat bagan ya kalian cari nanti di internet, bagan pelaku ekonomi tidak sesimpel ini. Oke, ada yang lebih simpel dari ini? Ada, berarti dia cuma ingin menjelaskan perannya hanya segitu gitu ya. Tapi ada yang lebih rumit dari ini, garisnya lebih banyak dan seterusnya, ada, kenapa tidak? Makanya tadi Mister kasih contoh, kalau dari rumah tangga konsumen masuk ke pasar input, setelah itu keluarnya adalah rumah tangga produsen, berarti rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi, dan rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi tersebut. Atau rumah tangga konsumen menawarkan rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksi yang dimilikinya untuk digunakan oleh rumah tangga produsen. Nah, kayak tadi Mister kasih contoh, kalau garisnya terbalik, oke, tanda panahnya kebalik, berarti rumah tangga produsen melakukan permintaan akan faktor produksi terhadap konsumen. Nah, jelas ya, penawaran dan permintaan. Oke. Nah, tapi Mister tidak akan banyak bahas di sana karena nanti kalian di kelas 9 akan lebih jelas lagi dapat pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ini gitu ya, lebih jelas nanti dijelaskan di kelas 9. Dan kalau kalian ambil PS di SMA itu ada bagian khusus tersendiri yang menjelaskan hal ini gitu ya. Nah, cuman hari ini Mister hanya ingin memperlihatkan kalian dengan garis ini gitu ya, perannya seperti apa gitu. Nah, kayak tadi berarti pasar input, rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi dan faktor produksi yang disediakan digunakan oleh rumah tangga produsen. Nah, lanjut ke rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen kalian lihat ada garis panahnya ke pemerintah. Berarti itu adalah tandanya rumah tangga produsen menjalankan peran sebagai agen pembangunan, membantu pemerintah dalam pembangunan, dan rumah tangga produsen juga melakukan pembayaran pajak ke pemerintah. Garis berikutnya adalah ke pasar output. Berarti rumah tangga produsen menyediakan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Maka garisnya kalau kalian lihat garis merahnya ini, ya, kalau kalian lihat garis merahnya, ke pasar output, dari produsen ke pasar output berarti produsen menyediakan atau menawarkan ya barang dan jasanya, dan yang mengkonsumsi adalah konsumen. Jadi produsen menawarkan barang dan jasa yang dimilikinya ke konsumen. Oke. Ya, jadi ini salah satu peran dari produsen adalah menyediakan barang dan jasa, ya kan? Jadi garisnya di sini makanya dia ke pasar output. Dan garis berikutnya adalah ke konsumen karena yang menggunakannya adalah konsumen. Jadi kalau garisnya ini kalau dipakai permintaan dan penawaran, rumah tangga produsen melakukan penawaran barang dan jasanya ke konsumen. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung di chat ya Mister ya. Oke, nah itu rumah tangga produsen. Sekarang rumah tangga pemerintah. Nah, kalian lihat, ada garis ke pasar input, ada garis ke pasar output. Ya. Nah, Mister akan mulai ke pasar input. Garis ke pasar input berarti posisi pemerintah adalah sebagai konsumen. Kan ada 4 tuh fungsinya pemerintah. Sebagai regulator, sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai distributor. Benar ya? Berarti kalau dia pemerintah garis ke pasar input, berarti pemerintah menyediakan faktor produksi bagi rumah tangga produsen.
Nah, posisinya pemerintah berarti menjalankan peran sebagai konsumen. Karena penyedia faktor produksi itu adalah konsumen, gitu ya. Nah, pemerintah menyediakan faktor produksi yang digunakan oleh rumah tangga produsen. Oke. Nah, berikutnya garis hijau ini kamu lihat. Tadi sebagai konsumen, makanya pemerintah bisa ke pasar input. Sebagai produsen atau distributor, sebagai penyedia barang dan jasa. Nah, maka garisnya itu adalah ke pasar output. Oke, ke pasar output. Di mana pemerintah menghasilkan barang dan jasa atau menyediakan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Maka pemerintah masuk ke pasar output sebagai penyedia barang dan jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu. Nah, makanya pemerintah kalau sebagai konsumen ke input ke rumah tangga produsen. Pemerintah sebagai produsen berarti garisnya bisa ke pasar output, setelah itu ke rumah tangga konsumen. Oke, sampai sana dulu. Bisa dipengerti atau ada pertanyaan? Boleh di chat, boleh mengajukan pertanyaan. Kalau sudah mengerti juga tolong Mister di chat. Mister saya sudah paham atau bagaimana, tergantung kalian. Jadi Mister belum bahas masyarakat luar negeri ya. Mister bahas terlebih baru pemerintah, rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen. Mister saya masih mencoba memahami, ya silahkan. Cobalah memahami dulu gitu. Oke. Lumayan paham. Oke, yang lain. Tapi ingat ya, dari banyak peran, Mister hanya ambil sebagian gitu ya. Jadi garis ini adalah tadi Mister menjelaskan peran yang Mister ingin jelaskan. Paham ya? Garis ini menjelaskan peran yang ingin Mister jelaskan. Kayak tadi Mister bilang mungkin lebih rumit dari ini garisnya kalau kamu menjelaskan semua peran yang dari pelaku ekonomi gitu ya. Yang lain ini baru 3 anak yang respon. Yang lain gimana? Paham atau enggak? Tolong Mister di chat. Jangan dikasih emoticon jempol ya. Lumayan paham, saya sedang memahami lebih lanjut. Oke, yang lain. Oh ini saya paham Mister. Oke. Yang lain. Masih berusaha paham Mister. Oke. Oke. Ya, sip lah. Ya, udah mayoritas paham. Masih coba memahami. Oke, ya udah. Mister lanjut dulu, nanti kalian setelah itu Mister kasih waktu untuk kalian memahami lagi gitu ya. Oke. Itu rumah tangga pemerintah. Nah, sekarang Mister jelaskan adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri, kalau kalian lihat di perannya atau tadi saat review perannya, ya, salah satunya adalah sebagai investor atau penyedia faktor produksi lainnya. Maka garisnya kalau menjalankan peran itu, garis masyarakat luar negeri ini adalah ke pasar input. Dia menjadi investor berarti penyedia modal itu di pasar input. Dia sebagai penyedia faktor produksi lainnya kayak tenaga kerja, pinjaman, semuanya di pasar input. Oke. Dari pasar input ini berarti yang menggunakannya adalah rumah tangga produsen. Makanya kalau lihat garisnya warna coklat ke pasar input, setelah itu ke rumah tangga produsen. Oke. Nah, berikutnya masyarakat luar negeri juga, ya kalau kalian lihat perannya salah satunya adalah sebagai produsen. Ya kan dia konsumen, produsen, oke. Setelah itu investor, gitu kan, penyedia faktor produksi lainnya, gitu kan. Nah, makanya masyarakat luar negeri di sini juga sebagai produsen berarti bisa masuk di pasar output.
Jadi masyarakat luar negeri menyediakan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Jadi masyarakat luar negeri mengekspor barang dan jasanya ke dalam negeri supaya bisa dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri. Oke, maka garisnya adalah pasar output konsumen. Oke, sampai di sana ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan kah? Sebelum Mister kasih kalian tugas gitu ya, sebelum Mister kasih kalian tugasnya. Ada? Tidak? Oke. Nah, oke, oh ini. Mister, penjelasan pasar output dan input itu bisa diulang, Mister. Oke, pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Jadi pasar yang berhubungan dengan faktor produksi. Faktor produksi itu kan kita sudah tahu ada faktor produksi alam, faktor produksi modal, ya. Ada faktor produksi alam, ada faktor produksi modal, ada faktor produksi tenaga kerja, ya. Nah, itu semuanya dimasuk di pasar input. Oke. Nah, kalau pasar output itu adalah pasar barang dan jasa. Jadi pasar yang penyedia barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Itu pasar output. Oke, pertanyaan berikutnya. Mister, kalau masyarakat luar negeri ke pasar output itu langsung menawarkan barang atau jasa ya, Mister? Iya. Jadi karena ini garis tanda panahnya langsung ke pasar output ya. Oke, ingat Mister kasih tanda panah di sini artinya Mister menjelaskan alurnya. Kenapa dia ke pasar output gitu ya. Karena mungkin juga di pasar output ini dia ke masyarakat luar negeri. Bisa jadi, karena masyarakat luar negeri salah satu perannya sebagai konsumen gitu ya. Jadi dia mengimpor barang dan jasa dari dalam negeri. Itu bisa. Nah cuman nih garisnya Mister adalah tanda panahnya adalah ke pasar output. Berarti di sini masyarakat luar negeri menawarkan barang dan jasanya di dalam negeri. Jadi dia melakukan ekspor barang dan jasa. Oke, benar. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Sudah cukup jelas bagian ini? Atau yang tadi bilang, Mister saya coba masih mencerna, mungkin kamu bisa bertanya atau kasih info ke Mister bagian mana yang Mister harus lebih jelaskan supaya kamu bisa lebih mencerna lebih cepat gitu ya. Gimana? Perlu dijelaskan lagi? Ayo kasih respon Mister. Nah kayak gini kan enak, sudah apa? Ini ada pertanyaan. Kalau dari konsumen ke pasar input bagaimana Mister? Oke, dari rumah tangga konsumen ke pasar input berarti rumah tangga konsumen ini menjalankan peran sebagai penyedia faktor produksi. Berarti rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi yang akan digunakan oleh rumah tangga produsen. Makanya kalau kamu lihat garisnya, garis birunya, pertama yang tanda panahnya ke pasar input, berikutnya tanda panahnya adalah ke ke rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga konsumen menyediakan ya faktor produksi yang akan digunakan oleh rumah tangga produsen. Oke. Oke, ini ada pertanyaan, Mister masyarakat luar negeri itu apa Mister? Nah, Mister sudah sampaikan pada saat menjelaskan masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri di sini adalah negara-negara yang bekerja sama dengan ya kalau dalam negeri kalau anggaplah dalam negeri itu Indonesia, berarti negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia.
Oke, itu yang dikategorikan masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Oke, paham ya? Jadi apa? Kita masih ekspor apa ya? Beras masih nggak ya? Beras. Mister nggak berani kasih contoh ekspor impornya karena Mister kurang update di sana gitu ya. Tapi Mister rasa beras kita masih ada impor dari Filipina mungkin ya. Jadi misalnya nih ya, negara Filipina melakukan ekspor beras ke Indonesia. Berarti masyarakat luar negeri melakukan ekspor ke pasar output yang nantinya akan dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Nah itu contohnya. Tapi masih atau enggak, Mister kurang tahu ya. Terakhir sih Mister tahu ya, Mister ada kita Indonesia masih impor beras dari Filipina itu ada. Cuman masih enggak ya, Mister enggak tahu ya sekarang. Nah, Mister ambil contoh seperti itu, anggaplah ada gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ada. Oke, ada lagi pertanyaan. Ingat garis gini, garis biru dari rumah tangga konsumen ke pemerintah, tanda panahnya ke pemerintah, sama rumah tangga produsen tanda panahnya ke pemerintah, garis merahnya, itu sama, yaitu adalah membayar pajak ke pemerintah. Kalau kamu lihat peran dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada peran dari mereka yaitu adalah membayar pajak ke pemerintah. Ini adalah garis yang menunjukkan bahwa rumah tangga konsumen melakukan perannya membayar pajak ke pemerintah. Rumah tangga produsen melakukan perannya membayar pajak ke pemerintah. Oke, ini ada pertanyaan dari temanmu. Kenapa ada garis tanda panah ke pemerintah sama dari rumah tangga produsen sama konsumen? Nah, oke, sabar ya, ini ada pertanyaan. Oke, nah ini pertanyaan dari temanmu lagi. Mister, memungkinkan tidak pemerintah langsung garisnya ke rumah tangga produsen atau ke rumah tangga produsen? Nah, memungkinkan karena pemerintah menjalankan peran sebagai regulator. Kalau tanda panahnya dari pemerintah langsung ke rumah tangga produsen, berarti pemerintah menjalankan fungsi regulatornya, yaitu membuat peraturan yang harus dijalankan rumah tangga produsen. Tanda panahnya pasti akan ke rumah tangga produsen, langsung. Oke, itu menunjukkan bahwa pemerintah membuat suatu regulasi untuk rumah tangga produsen. Entah itu yang berhubungan dengan produksinya, entah itu yang berhubungan nanti dalam bagaimana dia mempromosikan penjualannya dan seterusnya. Itu biasanya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan rumah tangga produsen. Nah, kalau tanda panahnya ke konsumen, jadi tanda panahnya ke konsumen, dari pemerintah ke konsumen, berarti pemerintah juga membuat suatu regulasi atau peraturan untuk rumah tangga konsumen. Contoh misalnya, berapa harga, subsidi konsumsi yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu produk barang. Oke. Nah, contoh kayak sekarang bahan bakar itu kan masih ada subsidi. Makanya kalau kalian lihat di pom bensin, mobil plat merah nggak ada subsidinya, mobil plat hitam nggak ada subsidi. Yang dapat subsidi hanya sepeda motor dan bla bla bla. Itu adalah regulasi pemerintah untuk konsumen. Nah, itu berarti ada tandanya. Jadi dari pemerintah ke konsumen. Seperti itu. Nah, tanda panahnya itu adalah ke rumah tangga konsumen dan ke rumah tangga produsen. Oke. Mohon dalam melihat bagan ini, lihat juga tanda panahnya ya. Misalkan sudah berikan tanda panahnya. Begitu tanda panahnya berlainan arahnya, berarti artinya berbeda gitu loh ya.
Tolong dipahami, begitu tanda panahnya ke arah yang berlawanan, berarti artinya berbeda. Ya. Oke, Mister, berarti peraturan ke pasar input atau output ya, Mister? Apa juga bisa ke pasar input dan output? Oke, secara kelihatannya, maksudnya secara yang kalian lihat gitu ya di masyarakat, sebenarnya peraturan itu berpengaruhnya nanti adalah ke pasar input dan ke pasar output. Tetapi kalau di bagan biasanya digambarkan itu langsung ke konsumen dan langsung ke produsen. Contoh misalnya ambil contoh gitu ya. Peraturan penggunaan bahan baku gitu ya. Misalnya suatu produsen menghasilkan bahan produksi A. Untuk menghasilkan produksi A, dia memerlukan bahan baku B. Nah, di bahan baku B ini dia peroleh dari pasar input kan? Ya, dari pasar inputnya gitu ya. Atau janganlah pakai bahan baku. Dia memerlukan modal tambahan ya, sehingga dia memerlukan suntikan dana gitu ya atau investor. Nah, dia akan mencari dana dari pasar input. Nah, pada saat produsen itu mencari investor di pasar input, maka dia harus melihat regulasi investor. Investor apa saja yang bisa bergabung di di memodali dia dan seterusnya. Sama, investor juga dalam menginvestasikan dananya juga harus melihat regulasi yang disediakan pemerintah. Ya, pada saat dia melakukan investasi juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Nah, secara kenyataannya memang pengaruhnya adalah di pasar input dan di pasar output. Tapi kalau gambarnya di bagan, gitu ya, gambarnya di bagan, Mister bilang, kamu bisa cek gambarnya di bagan, garisnya itu adalah ke rumah tangga konsumen, ke rumah tangga produsen. Nah, pengaruhnya dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu adalah ke pasar input dan pasar output. Oke, paham ya? Jadi kalau di bagan, biasanya kalau digambarkan, kalau dari pemerintah langsung ke pasar input, pemerintah ke pasar output, itu menunjukkan pemerintah menyediakan faktor produksi, pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa. Tapi di kenyataannya memang kalau kalian lihat kan itu regulasi yang dibuat pemerintah berpengaruhnya di pasar input. Regulasi yang dibuat pemerintah berpengaruhnya di pasar output. Ya, pemerintah mempengaruhi pasar input dan output bukan secara langsung, tetapi melalui rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Oke. Kalau gimana ya? Kalau bagannya menyatakan langsung ke pasar input, langsung ke pasar output, itu berarti bisa dikategorikan, gitu ya, bisa dikategorikan. Entah kamu pernah dengar yang namanya sistem ekonomi terpimpin, liberal, ya. Oke, nah kalau terpimpin itu biasanya regulasinya langsung ke input dan output. Karena apa? Pemerintah yang memegang kendali seluruhnya, gitu ya. Nah, kayak kalau yang ini yang tadi Mister jelaskan itu biasanya di Indonesia seperti itu. Karena apa? Sistem perekonomiannya Indonesia adalah Pancasila. Jadi dia pemerintah itu mempengaruhi pasar input dan outputnya, oke, melalui rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsennya. Seperti itu. Oke, kalau kamu ketemu Mister, saya ketemu nih bagan langsung dari regulasi pemerintah itu ke pasar input dan ke pasar output. Nah itu kemungkinan yang kamu lihat adalah bagan pelaku ekonomi di negara yang menerapkan sistem perekonomian terpimpin. Jadi semuanya dari pusat, gitu ya. Jadi tidak ada intervensi, boleh intervensi konsumen dan produsen. Nah sedangkan kalau kita di Indonesia, oke, itu masih membuka ruang bahwa dari konsumen dan produsen itu terlibat lebih banyak di perekonomian. Seperti itu. Maka biasanya regulasinya lebih ke konsumennya dan ke produsennya. Yang diinginkan pemerintah nanti bisa berimbas di pasar input dan pasar outputnya. Oke. Karena kita Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila gitu ya. Oke, nanti apa itu? Nah, itu ada bagiannya tersendiri untuk penjelasannya sistem ekonomi.
Oke, siap Mister, siap. Ya, gini, bukan berarti Mister nggak mau jelaskan ya. Tapi kalau Mister jelaskan itu berarti Mister bukan melenceng terlalu jauh. Mister melewati apa ya? Nanti kalian dapat di kelas berikutnya. Gimana? Bukan tidak berguna, maksudnya kalian akan dapat di kelas berikutnya gitu supaya nanti alurnya jelas gitu ya. Karena ada yang nanya, Mister, toh bisa dijelasin lebih lagi nggak? Bukan berarti Mister nggak mau menjelaskan, tapi buat Mister itu nanti kalian akan dapat. Jadi ada sistem ekonomi, perekonomian namanya ada terpimpin, liberal, ya kita Indonesia Pancasila. Nah itu ada ciri-cirinya sendiri bagaimana seperti itu, ya. Nah awalnya aja, pengantarnya aja sih Mister yang sampaikan. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, nah berarti waktunya Mister yang bertanya. Yang bisa saja bisa chat Mister, gitu ya. Oke, ini tanda panahnya seperti ini, gitu ya. Nah, Mister, kalau Mister buat tanda panah dari pasar output ke masyarakat luar negeri. Jadi tanda panahnya dari pasar output ke masyarakat luar negeri. Jadi rumah tangga produsen, pasar output, setelah itu pasar output tanda panahnya ke masyarakat luar negeri. Itu menunjukkan kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi melakukan kegiatan apa? Ayo. Ada yang bisa? Kayak tadi Mister sudah jelasin sedikit sih. Jadi misalnya nih, Mister tambah. Kalau mengekspor itu ingat loh ya, keluar. Boleh mengekspor, tapi kamu jelaskan mengekspornya itu dari mana ke mana. Nah, ini ada yang jawab, impor Mister, ekspor Mister. Nah impornya tuh kayak gimana, ekspornya tuh kayak gimana. Tolong gini, karena kita membahas luar negeri, berarti ada dalam negeri sama luar negeri. Benar ya? Mengekspor itu, misalnya mengekspor, kalau dalam negeri mengekspor, orang akan mengerti. Oh berarti yang dalam negeri mengekspornya ke luar negeri. Benar ya? Luar negeri mengekspor, berarti dari luar negeri mengekspor. Tolong dijelaskan mengekspornya barang dan jasa atau mengimpor barang dan jasanya ini dari mana gitu ya. Benar, mengekspor, mengimpor itu boleh, tapi kamu harus jelas mengekspornya siapa, mengimpornya siapa gitu. Oke, tanda panahnya dari pasar output ke masyarakat luar negeri. Tanda panahnya adalah dari pasar output ke masyarakat luar negeri. Ayo. Ada yang bisa? Ini sudah benar nih kalian nih, ada teman kalian jawab mengekspor barang dan jasa Mister, mengimpor barang dan jasa, benar, tapi tolong diperjelas siapa yang melakukan ekspornya, siapa yang melakukan impornya gitu. Nah, kalau jelas Mister bisa tahu nih, oh ini benar atau salah. Kalau bisa kalian mengekspor gitu, berarti siapa yang mengekspor, masyarakat luar negerinya atau dalam negerinya gitu. Mengimpor, siapa yang mengimpor, dalam negeri atau luar negeri gitu. Ah, ini nih. Rumah tangga produsen itu dijual ke pasar output atau masyarakat luar negeri. Ah, ini benar. Kalau mengekspor dari dalam negeri ke luar negeri itu benar. Dari pasar output, ini kan dalam negeri kan? Dalam negeri melakukan ekspor ke masyarakat luar negeri. Ah, ini benar. Jadi pasar output mengekspor, ya, jadi dalam negeri mengekspor barang dan jasanya ke masyarakat luar negeri. Oke, good job. Ya, oh ini impor juga benar. Iya, sip. Sudah benar ya. Kalau impor berarti masyarakat luar negeri mengimpor itu kan memasukkan barang, benar ya? Mengimpor barang dan jasa dari dalam negeri. Oh benar. Sip. Nah, tolong kalau ekspor impor nanti ya dibaca dengan bukan dibaca dengan jelas. Kalau dia pilihan ganda soalnya ya pasti kamu harus baca dengan jelas supaya enggak salah. Posisinya siapa nih yang mengekspor? Posisinya siapa nih yang mengimpor? Oke, nah tapi tadi penjelasan temanmu yang ekspor sama impornya sudah benar. Oke, jadi kalau pakai mengekspor berarti dalam negeri mengekspor barang dan jasanya ke masyarakat luar negeri. Kalau pakai impor berarti masyarakat luar negeri mengimpor barang dari dalam negeri. Oke, benar. Sip. Oke, itu saja
pertemuan kita hari ini. Mister akan stop share. Nah, bagan ini perlu Mister share di Moodle? Atau cukup waktu menjelaskan gini saja? Perlu nggak? Karena Mister gini, antara ragu share di Moodle atau enggak gitu. Karena kalau Mister share di Moodle nanti kalian lihat, Mister ini apa ini Mister kalau kalian nggak dengarkan dengan baik sekarang, atau kalian ada di sini tapi kalian mendengarkan setengah-setengah, nanti bingung kalian gitu. Oke, oh ada yang bilang perlu Mister, perlu. Oke, gini aja. Jadi Mister akan share bagan ini di Moodle, tapi tidak hari ini ya. Mungkin di hari Senin Mister akan share. Mister akan coba tambahkan bagannya yang Mister buat itu dengan beberapa keterangan-keterangan supaya lebih jelas gitu aja. Oke, ditunggu di hari Senin ya bagannya ya. Kalau untuk hari ini kalian belum bisa temukan di Moodle. Oke, itu saja. God bless you. Kalian waktunya istirahat. Sampai jumpa di hari Senin. Oke, God bless you. Ya, kita review 30, 60, 90. Berarti perbandingan sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. 1 artinya angka perbandingan untuk sisi yang ada di hadapan sudut 30, kemudian akar 3 itu adalah angka perbandingan untuk sisi yang di hadapan sudut 60, sedangkan angka 2 itu adalah angka perbandingan untuk di hadapan sudut 90 derajat. Ya, kemudian menentukan jenis segitiga. Ya, kapan segitiga itu dikatakan segitiga tumpul atau segitiga lancip atau segitiga siku-siku? Kalian membandingkan sisi miringnya dipangkatkan 2 itu dibandingkan dengan jumlah sisi siku-sikunya dipangkatkan 2. Artinya alasnya dipangkatin 2 terus ditambah dengan tingginya dipangkatin 2. Ya, itu dibandingkan. Kalau sisi miring pangkat 2 itu lebih dari jumlah kuadrat sisi siku-siku, berarti dia termasuk termasuk segitiga apa? Lancip atau tumpul? Ya, kalau lebih dari berarti tumpul. Kalau kurang dari lancip, kalau sama dengan berarti siku-siku. Ya, ingat lagi soalnya cerita tentang jembatan, kemudian mencari ini apa namanya diagonal dari persegi ataupun diagonal dari persegi panjang, konsepnya sama dengan mencari sisi miring. Ya, kalau persegi panjang kan berarti panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat lalu diakarkan. Kalau persegi ya sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat lalu diakarkan. Gitu ya. Oke anak-anak silahkan. Sekarang kita berdoa dulu sebelum mulai kuis ya. Boleh satu orang pimpin doa? Sebentar dulu. Ini 24 ya. Coba kasih respon dulu semua sambil miss absen ya. Kita bisa open kamera, ini kamera kita. Oke. Ridas, Gilang, Adel sudah. Oke. Kristo, Wulan, Stephen. Gilang silakan kasih respon. Gaby, oke, Ulanda, Kristo, Gaby, Alexis, Darren. Gaby, Alexis, Darren, Stephen. Oke, Darren. Oke, Gaby dan Alexis. Sheila udah tadi. Angie. Oke. Thank you udah semua hadir. Ayo kita doa dulu. Boleh Miss minta tolong Wulan pimpin kita dalam doa. Oke, Miss. Oke. Teman-teman mari kita berdoa. Dan Yesus, sekarang kami akan tes matematika Tuhan, tolong berkati kami supaya kami bisa mengerjakan soal-soal dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you, Ulan. Oke, anak-anakku selamat mengerjakan, kerjakan dengan jujur, teliti, ya. Harap kalian mengukur kemampuan diri kalian sendiri. Jadi tidak kerjasama dengan teman, tidak tanya buku, ya, tidak lihat buku. Jadi benar-benar kalian ngerjain sendiri. Seberapa kalian ingat, seberapa kalian paham. Itu yang Miss mau tahu, ya, melalui kuis ini. Oke, semangat. God bless you all.